Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian masih selalu sehat dan terus semangat mengikuti materi pembelajaran daring di MTS Perguruan Mu'alimat Cukir Jombang. Pada hari ini, materi kita masih tetap sama seperti pada minggu yang lalu, yaitu tentang struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Untuk kali ini, saya berharap kalian bisa mampu memahami jenis dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan dan menyebutkan jaringan-jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan. Sudah siap mengikuti pelajaran kita hari ini? Ya, saya berharap kalian sudah siap. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang macam-macam organ pada tumbuhan. Ada batang, ada daun, dan juga ada akar, serta ada juga bunga sebagai organ reproduksi. Nah, jika kita melihat gambar pada slide ini ada gambar batang dan akar, dan setiap batang dan akar itu tersusun atas beberapa macam jaringan. Nah, kita bisa melihat di gambar ini ternyata memang batang dan akar itu tersusun atas beberapa macam jaringan. Jaringan pada tumbuhan, baik itu di batang, di akar, di daun, pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah jaringan embrional atau jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau bisa disebut sebagai jaringan permanen. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya masih aktif membelah, sedangkan jaringan dewasa merupakan jaringan yang berasal dari jaringan meristem yang sudah mengalami pendewasaan dan tidak lagi aktif membelah. Untuk jaringan meristem, dia belum memiliki fungsi khusus, sedangkan pada jaringan dewasa, dia sudah memiliki fungsi yang khusus. Ini adalah dua macam jaringan pada tumbuhan, jaringan meristem dan jaringan yang masih yang dewasa. Jika kita lihat gambar ini menunjukkan ada sebuah kecambah yang dia semakin lama semakin tinggi, kemudian akarnya bertambah panjang, kemudian dia punya beberapa daun dan cabang. Semua ini bisa terjadi karena tumbuhan itu memiliki jaringan yang namanya adalah jaringan meristem. Jaringan meristem tadi merupakan sebuah jaringan yang isinya adalah sel-sel yang terus aktif membelah. Ini perhatikan, jadi tumbuhan bisa seperti ini karena ada jaringan meristem. Jaringan meristem itu sel-selnya selalu membelah dari 1 menjadi 2, menjadi 4, dan seterusnya. Sehingga ada pertambahan jumlah sel. Jika ada pertambahan jumlah sel, maka tumbuhan bisa bertambah tinggi dan tumbuhan juga bisa bertambah besar. Ini terjadi karena ada jaringan meristem. Nah, saya perlihatkan ini merupakan akar yang saya lingkari putih. Ini merupakan jaringan meristem pada akar, di mana dia akan selalu terus membelah, sehingga jumlah sel yang ada di ujung itu dia akan semakin banyak. Jika semakin banyak, secara otomatis akarnya akan semakin panjang dan besar. Jaringan meristem itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jadi ada dua macam jaringan meristem. Yang pertama adalah meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer ini nanti aktivitasnya akan menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi. Sedangkan meristem sekunder menyebabkan
batang tumbuhan itu bertambah besar. Jadi intinya kalau meristem primer dia tambah tinggi, jadi naik ke atas terus, atau kalau akarnya berarti dia akan bertambah panjang ke bawah. Kalau meristem sekunder itu dia akan bertambah gemuk, bertambah besar. Sedangkan jaringan dewasa itu disebut juga sebagai jaringan permanen. Jaringan ini berasal dari hasil pembelahan sel meristem. Jadi sel meristem akan membelah. Hasil pembelahannya ini dia akan mengalami pendewasaan dan perubahan bentuk atau mengalami diferensiasi sehingga jadilah jaringan dewasa. Nah, jaringan ini sudah memiliki fungsi khusus dan jaringan ini tidak aktif membelah seperti pada jaringan meristem. Jaringan dewasa dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama adalah jaringan pelindung. Jaringan pelindung, kemudian jaringan dasar adalah jaringan dewasa yang kedua. Kemudian yang ketiga ada jaringan penyokong, dan yang keempat ada jaringan pengangkut. Jadi ada 4. Contoh jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Jaringan dasar contohnya adalah jaringan parenkim. Kemudian jaringan penyokong ada jaringan kolenkim, dan jaringan pengangkut ada jaringan xilem dan juga jaringan floem. Oh iya, jaringan penyokong selain ada kolenkim ada juga sklerenkim. Ini adalah macam-macam jaringan dewasa. Ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis itu merupakan jaringan pelindung sesuai dengan namanya, pelindung. Berarti jaringan ini digunakan untuk melindungi. Karena dia digunakan untuk melindungi, berarti jaringan ini berada di luar. Jaringan epidermis ini digunakan untuk melindungi bagian dalam dari tumbuhan. Nah, ini kita lihat pada tanda panah saya, itu jaringan epidermis. Nah, dia ada di paling luar dari tubuh tumbuhan. Kemudian kita lanjutkan ke jaringan yang berikutnya, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim merupakan jaringan dasar pada tumbuhan dan biasanya disebut sebagai jaringan pengisi. Jadi jika ada ruang di dalam organ tumbuhan itu, biasanya dia diisi dengan jaringan ini, jaringan parenkim. Dan jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh tumbuhan, mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, semuanya ada jaringan parenkim. Jaringan yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong fungsinya untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan atau menyokong tubuh tumbuhan. Ada 2 macam jaringan penyokong, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim digunakan untuk menunjang atau menyokong tubuh tumbuhan yang masih muda. Jadi kalau misalnya kalian mau melihat jaringan kolenkim pada tumbuhan yang masih muda, dilihat batangnya, coba kalian nanti lihat di situ ada jaringan kolenkim, tapi hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sedangkan jaringan sklerenkim itu digunakan untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Ini lebih tebal lapisannya. Jaringan yang selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Namanya saja jaringan pengangkut. Berarti fungsinya pasti untuk mengangkut. Yang pertama, mengangkut air dan mineral dari tanah menuju ke daun.
dan juga mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi jaringan pengangkut ini dia digunakan sebagai sarana transportasi. Jaringan pengangkut ada dua macam, yaitu jaringan xilem dan jaringan phloem. Dan ini ada di akar ada, di batang ada, dan di daun juga ada. Jadi ini yang saya kasih tanda panah, ini yang warnanya biru, ini adalah jaringan xilem. Dia digunakan untuk mengangkut air dan mineral. Kemudian yang ini adalah jaringan phloem yang warnanya merah. Ini digunakan untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Karena hasil fotosintesis ini diperlukan oleh setiap bagian tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita coba lihat jaringan-jaringan tadi di setiap organ. Misalnya kita lihat dulu sekarang di bagian akar. Jadi kalau akar kita potong tipis, kemudian diamati di bawah mikroskop, ternyata dia terdiri dari banyak jaringan loh. Ini yang paling luar adalah epidermis. Ya, ini digunakan sebagai jaringan pelindung. Jadi ini pelindungnya akar. Kemudian di sebelah dalamnya ada jaringan korteks. Kita lihat di situ sel-selnya agak tipis-tipis. Ini berisi jaringan dasar atau jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan xilem di sana dan phloem. Dua-duanya ini merupakan jaringan pengangkut. Jadi kalau kita lihat di akar ada epidermisnya, ada parenkimnya, ada xilem-nya, ada phloem-nya. Jadi semuanya ada di sini. Kemudian kita lanjut ke batang. Batang kita coba lihat, kalau misalnya batang ini dilihat, diiris tipis nanti kemudian diamati di bawah mikroskop, apakah juga sama dengan akar? Apakah dia juga memiliki jaringan-jaringan seperti pada akar? Nah, kita akan coba lihat jaringan penyusun pada batang. Kalau misalnya kita punya batang, dia ternyata punya lapisan-lapisan. Nah, kalau yang bagian atas kita iris tipis gitu, kemudian kita amati di bawah mikroskop, ternyata jaringan pada batang ini juga hampir sama seperti pada akar. Jadi ini kalau dilihat di bawah mikroskop, di sini kita bisa lihat ada epidermis. Seperti biasa, epidermis merupakan jaringan pelindung. Kemudian ada korteks di bagian tengah. Ini tersusun atas jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan xilem. Kemudian ada jaringan phloem. Jaringan xilem dan phloem ini merupakan jaringan pengangkut pada batang, sama seperti pada akar. Kemudian ini ada silinder pusat. Di silinder pusat ini berisi jaringan parenkim juga, jadi jaringan pengisi. Di silinder pusat dan di korteks itu sama-sama berisi jaringan parenkim atau jaringan pengisi. Di sini kita sudah bisa lihat di akar dan di batang ada jaringan-jaringan yang sama. Kemudian bagaimana dengan daun? Apakah daun juga sama memiliki jaringan-jaringan yang seperti pada akar dan batang? Kita coba lihat setelah ini. Jadi kalau kita punya daun, itu kemudian kita iris tipis, kemudian kita amati di bawah mikroskop. Ternyata penyusun dari daun itu seperti ini. Ini bagian atas ada epidermis atas, kemudian di bagian bawah ada epidermis bawah. Masing-masing epidermis sama fungsinya, dia digunakan untuk
melindungi. Jadi dia berfungsi sebagai jaringan pelindung pada daun. Jadi yang paling atas permukaan atas daun dan permukaan bawah daun. Kemudian di tengahnya, di bagian bawah dari epidermis atas, ada jaringan palisade. Ini kita lihat sel-selnya besar-besar, dindingnya tipis-tipis. Ini merupakan jaringan parenkim. Kemudian di bawahnya jaringan palisade ada jaringan spons. Sama juga, kita bisa lihat sel-selnya tipis-tipis. Ini merupakan jaringan parenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Ini di tulang daunnya. Jadi ini perpanjangan dari batang. Di situ pasti ada xilem dan floem untuk mengangkut air dan mengangkut hasil fotosintesis. Kemudian di daun ada lubang-lubangnya yang namanya adalah stomata. Atau istilah lainnya adalah mulut daun. Dia digunakan untuk pertukaran gas. Jadi ternyata di akar, batang, dan daun memiliki jaringan-jaringan penyusun yang hampir sama dan berbeda-beda. Sekian materi pada pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mencatat materi yang sudah dijelaskan di buku catatan IPA. Karena memori kita untuk mengingat materi ini sangat terbatas, jadi catatlah. Dengan mencatat, kalian sudah belajar 2 kali. Semoga ilmunya manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.